Perkenalkan, nama saya Rovina Dewi Tricuni Panjaitan dengan NIM 8598014141. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD yaitu dengan judul simbiosis. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD yaitu dengan judul simbiosis. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam satu habitat tertentu. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, di mana yang artinya hubungan simbiosis yang satu akan diuntungkan dan yang satunya lagi akan dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu kutu putih pada daun rambutan. Nah, kutu putih akan memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya dari daun rambutan tersebut, sedangkan daun rambutan akan dirugikan karena dengan adanya kutu putih ini akan mengganggu pertumbuhan dari daun rambutan. Nah, contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme yaitu benalu pada pohon jengkol. Nah, benalu yang menumpang tumbuh atau hidup di batang daun jengkol untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya, terutama air. Nah, dengan adanya benalu, maka pohon jengkol akan mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi, yang diuntungkan di sini yaitu benalu, sedangkan pohon jengkol akan dirugikan karena akan mengganggu pertumbuhannya. Contoh lain dari simbiosis parasitisme yaitu bekicot atau keong yang menempel pada daun jeruk lemon. Bekicot atau keong yang menempel pada daun jeruk lemon ini akan memperoleh nutrisi dari daun jeruk lemon. Nah, dengan adanya bekicot pada daun jeruk lemon ini, maka daun jeruk lemon akan mengalami penurunan kualitas pertumbuhannya. Selain bekicot, di sini ada ulat juga, di mana ulat akan memakan bagian dari daun jeruk lemon tersebut, sehingga daun jeruk lemon akan dirugikan dengan mengalami kerusakan. Simbiosis yang berikutnya yaitu simbiosis komensalisme, yang artinya hubungan simbiosis di mana satu akan diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya yaitu tanaman daun sirih yang menempel pada pohon jengkol. Nah, tanaman daun sirih yang menempel pada pohon jengkol ini memperoleh air dari batang jengkol, pohon jengkol, tetapi tidak akan berpengaruh kepada pertumbuhan dari pohon jengkol tersebut, dan pohon jengkol akan tetap tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan sirih yang menempel di batangnya ini. Contoh yang kedua untuk simbiosis komensalisme yaitu tumbuhan paku yang menempel pada bagian pohon kelapa sawit. Nah, tumbuhan paku yang menempel pada bagian pohon kelapa sawit ini akan memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya, baik itu air dan yang lainnya, dari batang pohon kelapa sawit tersebut. Dan pertumbuhan tanaman paku ini tidak berpengaruh kepada pertumbuhan pohon kelapa sawit tersebut. Contoh lain simbiosis komensalisme yaitu tanaman markisa. Tanaman markisa yang menjalar di pohon jengkol, dalam arti tanaman markisa ini akan memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya dari batang pohon jengkol ini. Dengan adanya tanaman markisa ini pada batang pohon jengkol ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan pohon jengkol. Jadi meskipun tanaman markisa ini menempel pada batang pohon jengkol,
tidak akan berpengaruh dengan pertumbuhan pohon jengkol. Dalam arti tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Hubungan simbiosis dalam satu habitat yang saling menguntungkan. Cacing yang berada di dalam tanah akan mengurai bahan organik yang ada dalam tanah, sehingga cacing memperoleh makanan dari bahan tersebut. Dan tanah yang sudah ditempati atau menjadi tempat tinggal cacing tersebut akan mengalami kesuburan sehingga menguntungkan bagi tanaman yang berada di sekitarnya. Nah, hubungan antara kedua simbiosis ini, baik itu cacing dan tanaman yang ada di sekitarnya, adalah disebut dengan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang berikutnya yaitu antara bunga jambu dan lebah. Nah, di mana bunga jambu akan dibantu oleh lebah dalam penyerbukannya, di mana lebah akan menghisap madu atau sari yang ada pada bunga jambu yang akan menjadi jambu. Nah, yang berikutnya adalah antara kupu-kupu dan bunga. Begitu juga kupu-kupu akan membantu proses penyerbukan pada bunga sehingga bunga dapat melakukan pertumbuhannya dengan baik dengan bantuan kupu-kupu, sehingga disebutlah hubungan ini dengan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa dalam ekosistem makhluk hidup ada interaksi dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Terima kasih.